bukan gimmick, bukan hoax. Ini dia Adito Pramono dan Adit Insomnia di Good Morning Hard Rocker Show. 87.6 FM Jakarta. Selamat ulang tahun Jakarta. Selamat ulang tahun Dirgahayu DKI Jakarta yang ke-494. Tempat gue mencari duit. Karena gue sebagai perantau di sini. Betul, ya. Anak Bekasi gue. Betul, tempat mencari uang tapi bukan tempat tinggal. Betul. Tempat tinggal soalnya. Iya. Good Morning Hard Rocker Show with Adito Pramono and Adit Insomnia. 87.6 Rock FM Jakarta masih dalam rangka nih merayakan ulang tahun Jakarta ke-494. Yeay. Gokil. Beda 2 tahun malu tuh ya. Iya, makanya dia lahir duluan. Sebelum gue di-kick, gue kick duluan. Tapi ini gila ya 494 dan temanya ulang tahun Jakarta tahun ini adalah Jakarta Bangkit. Jakarta Bangkit. Karena kondisinya lagi begini kan. Betul. Jadi Sarinah bangkit lah juga lah. itu dia. Ini kan lagi masa ini ya. Renovasi nih kayak jadi, mungkin juga ya karena lagi kondisi COVID juga kemarin juga lagi banyak kasus dan ini COVID lagi banyak banget. Udah makin ke circle kita nih. Ngeri. Iya. Asli. Gue aja kemarin di bandara juga, aduh, gue ngeri banget itu. Pulang. di pesawat gimana tuh jarak duduknya tuh? Jarak duduknya nggak ada social distancing sama sekali. Oh gitu ya. Masih 3 udah gitu. Cuman emang jumlah pesawatnya yang dikurangi. Oh terakhir kalau gue kemarin ke Kendari udah masih ada space sih tengah satu gitu. satu bolong jadi ujung sama ujung doang, aisle sama di dekat jendela. Oh naik pesawat. Ya iya, nggak usah gue naik baraya ke Kendari, pegel abangnya. Nah, itu dari cerita gue kalau itu. Apa namanya mobil travel. Oh iya benar, lo naik travel soalnya ya. Naik bus kemarin. Oh iya, makanya lo harusnya kalau kemana-mana kan lo minta ridersnya naik pesawat yang ekonomi, yang pesawat yang jendela bisa dibuka. Pas udah turun-turun kan dor pipinya. Oh, kebas ya. Iya. Tapi gila Jakarta di umur segini, coba dong dari harapan lo masing-masing dulu dong. Ada nggak? Ini kan lo tinggal di sini nyari nafkah di sini, ya kan? Ini sih pertanyaan selalu ditanyakan setiap tahun ya. Apa sih harapannya? Makanya kita tanya di awal aja. Gue sih bukan punya banyak harapan, ya kan. Kalau nanti kita banyak berharap, nanti kalau nggak sesuai ekspektasi kecewa. Mungkin terima kasih ya buat Jakarta ya. Terima kasih buat Jakarta. Udah banyak ngasih kesempatan. Kayak bisa dapat banyak rezeki, bisa punya uang, punya tabungan, punya kendaraan gitu sih. Bisa itu lo lebih ke IO-nya sih, makasih ke IO-nya sih. Iya juga ya. Iya. Karena kan di Jakarta kerjanya. Di Jakarta kerjanya. Kantor IO Jakarta. Iya. IO yang suruh nanti dirimu chat dulu ya. Iya. Iya ada tuh. Oh itu ya event organization ya. Organizer. Alright, sorry. Best music around the world. Only on Hard Rock FM. 87.6 Rock FM Jakarta. Kalau ngomongin soal Jakarta sih tentu saja yang mungkin dikangenin sama Hard Rockers, mungkin juga enggak. Iya. Tapi belakangan ini udah mulai terjadi lagi adalah macet ya. Gue gak kangen sih itu. Udah mulai banyak terjadi lagi soal di Jalan Sudirman, di Kuningan. Iya, itu masa lalu kayaknya menurut gue sih sebenarnya ngalamin waktu pandemi awal-awal tahun lalu. Yang kita sempet jalan tuh sepi banget. Itu. Gue gak kangen macet, cuma kangen sedikit padatnya aja. Iya, sedikit gitu padat kayak kita lagi nggak buru-buru sambil dengerin radio atau dengerin musik. Kondisinya nggak sesepi ini karena waktu awal pandemi kan kayak film zombie kan sepi banget ya kan. Awal-awal lockdown itu ya. Iya, malah ada teman gue tiba-tiba DM apa? Ajakin gue party. Ini sebelah gue. Tahu lagi pandemi tuh. Partinya normal lagi. Masih transisi waktu itu. Oh iya. masih transisi. Iya. Gue jadi kayak Dit, ayo Dit lagi ngumpul nih. Enggak, partinya private sih. Ajakinnya private. Kayaknya kalau gue baca DM-nya pasti lu terkejut. Ini pokoknya 5 fakta bikin lu terkejut deh. Nomor 4 bikin menganga. Iya. Tapi pasti memang macet ya kalau Jakarta identik sama macet ya. Udah itu yang dikangenin juga kadang-kadang ya kayak dibenci buat ya? duren lah. Iya. Iya. Ada yang suka, ada yang enggak. Betul. Tapi kalau gue personally yang paling gue kangenin sama Jakarta adalah street food. Saya tuh bener Karena makanannya. sempat kemarin pas pandemi gue nyari Gultik tuh nggak ada men. Iya sih. Kemarin gue lewat daerah situ, akses menuju ke Blok M? sekitaran Blok M itu ditutup sama Satpol PP. Nah itu. Karena menghindari untuk nongkrong di daerah situ. Oh oke. Kalau Gultik lo langganan yang di mana? Gultik gue langganan yang kalau nggak yang pas tikungan depan bakso bujangan tuh. Oh, iya, setuju. Ada di situ.
Atau enggak yang depan Hanamasa banget, tapi di situ udah mulai kotor. Atau enggak yang bener-bener dekat Family Mart. Oh iya sih itu sih. Dekat sentral ya. Kalau gue agak majuan, gue dekat gereja, yang dekat taman. Lo tau gereja kan, gereja. Oh iya, dekat hotel ini. Saran lagi. Oh, saran lagi. Pokoknya ada taman nih, taman deket-deket mau ke Sambas. Pokoknya ada gereja pas tikungan juga. Itu pelangganan gue sama Gilang Gombor di situ tuh. Gue dikasih tau sama Gilang di situ tuh. Yang mau belokan kiri ya? Belokan kiri ya. Yang pas di tikungan juga namanya Gultik ya kan. Iya sih. Itu lu pelan-pelan jalannya tuh nengok kiri tuh ya kan. Nungguin tukang ojek. Enggak ngeliatin tukang ojeknya aja. Tukang ojeknya aja. Iya. Selain Gultiknya, tukang ojeknya, ada lagi yang diperhatiin biasanya. Apa tuh? Ya teman-teman ada di situ atau tidak. Yang pulang habis makan Gultik. Ada kawan dan Ali enggak? Kawan dan Ali. Ardhito Pramono dan Adit Insomnia. Good Morning Hard Rock Show. Your lifestyle and entertainment station. Wherever you go, it's a Good Morning Hard Rock Show. Ini dia Ardhito Pramono dan Adit Insomnia di Good Morning Hard Rock Show. 87.6 Hard Rock FM Jakarta masih dalam merayakan ulang tahun Jakarta yang ke-494. Yay. Sejam ke depan kita akan membahas soal tempat-tempat atau wilayah di Jakarta yang paling berkesan di hati. Nah, Lo di mana, Dit? kalau gue di daerah-daerah karena dekat rumah gue sebenarnya Bekasi, timur mengarah ke utara ya. Utara, ya. Jakarta Utara, Kelapa Gading situ sih. Kelapa Gading ya. Iya. Kenapa tuh? Kulinernya enak-enak. Kulinernya enak-enak, bener. Kulimek juga. Apa itu? Kuliner Meksiko. Oh iya, ada. Langsung. Ada tuh. Good Morning Hard Rock Show with Ardhito Pramono and Adit Insomnia. Monday till Friday from 6 till 10 a.m. 7.6 Hard Rock FM Jakarta. Selamat pagi. Pagi. Abah di semua di sini. Ya, Ini ada Abang Adit, ada None Dito ya. Enggak dong. Enggak ya. Abang semua ini. Abang semua. Awal semua. Iya. Gimana, Bang? Lu pernah ikut gak sih Abang Dito? Ikut Abang None gitu gak sih? Hampir sebenarnya. Hampir banget audisi, ya kan? Iya. Tapi kan pada saat tuh gue kan lagi pengen kuliah tuh, Bang. Oh gitu Bang. Kita masih sekarang manggil abang gitu ya. Iya. Terus emang pada saat itu faktornya gue lagi ngejar si None. Oh, ada None ini kerja. Jaktim. Jadi emang akal-akalan lu nih ya ceritanya mau ikutan Abang None ya. Yoi. Cuman akhirnya ya ujung-ujungnya teman juga sih. Kalau boleh sebut nama atau inisial gitu apa? Ayu Kanishi. Tapi itu udah jadi teman sekarang. Oh, iya. Jadi Semua teman. juga dari teman, belakangan teman juga ya. Tapi memang gue sempat berpikir ya, gini kayak kakak-kakak ipar gue ini sebenarnya Noni semua. Oh gitu. Ikutan Abang Noni, Oh. gitu. Entah dari perwakilan Jakpus sampai Pulau Seribu apa gue nggak ngerti lah. Iya. Gue suka berpikir banyak teman-teman gue juga yang mungkin di lingkungan gue Abang Noni. Tapi sebenarnya tugasnya apa sih kalau Abang Noni? Abang Noni. Gue nggak ngerti gitu. Apa fungsinya atau Kalau tugasnya? yang gue tahu sebenarnya, kalau misalnya udah terpilih Duta jadi gitu ya? Iya. Udah terpilil juga, nanti ada Abang None berikutnya di tahun depan, dia itu yang berkewajiban untuk melatih Si junior-juniornya. junior-juniornya. Tapi tugasnya ngapain? Nih. Selain Coba. menjadi protokol pejabat pemerintah, juga punya peran yang sangat aktif untuk mempromosikan kebudayaan. Dan pariwisata DKI Jakarta. Iya, apa? DKI Jakarta. Maksudnya? DKI Jakarta. Kan Betawi. Oh iya. Lu kagak cocok. Sorry, Bang. Kalau di Cilegon apa ya? DKI Jakarta aja sih. Nggak, maksud gue Cilegon ada Abang Noni Oh, nggak? ada Akang Eteh. Akang serius Ete. lu? Iya. Ada Akang Ete. Akang Kalau Eteh. di Bekasi aja tuh gue setahu gue ada apa ya? Lupa gue. Nih. Ada ya di Bekasi ya? Gue Ada. nggak tahu lagi. Kalau sektoral gue tahu di daerah Jakarta Barat ada Koko City. Iya ada pemilihannya juga. Bener. Cuman gue nggak tahu tuh kalau di Bekasi ada juga. Ada coy. Abang Po. Abang Po. Abang Po. Kalau di kayak di Jawa Barat? Jawa Barat tuh kayaknya Akang Eteh juga deh. Bukan. Mas Mbak. Itu Jawa dong. Jawa Barat itu. Coba ya cari ya. Tapi kalau Cici kalau lu ke Ambas juga bagel mau nyari apa kok? Gak usah dipilih ya. Iya, atau Dito lagi Kelapa Gading. Mau jalan-jalan. Mau langsung kok? Langsung naik kok. Mau cuci dulu.
You are listening to New Good Morning Hard Rocker Show with Adito Pramono and Adit Insomnia. 7.6 Hard Rock FM Jakarta. Aduh, ini begini-begini nih, gue tunggu nih. Iya. Kita ngobrolin makanan kan udah? Belum. Ada apa nih Bang? Kita mau ngobrol apa nih Bang? Lagi mau ngobrolin soal wilayah Jakarta. Enggak, aja tadi malam habis. Lihat deh, mukanya lecek banget kan? Iya. Gak kayak biasanya. Biasanya emang gini. Oh gitu? Iya. Kayak baju bola habis direndam. Terus kan gak bisa disetrika kan lecek ya? Gue rasa nih tadi malam nih udah ada plan, ya kan? Udah di kosan nih. Pesan makanan. Kamu nggak pulang? Beneran pulang. Beneran minta dianterin. Iya, sebel gua. Kenapa sih? Ya kagak jadi. Kagak jadi apa? Ngobrol. Oh, nggak jadi ngobrol. Soalnya ada project. Oh iya. Kan bisa di luar. Bisa besok. Hujan Bang semalam. Oh iya benar, iya hujan kemarin. Iya. Gerimis-gerimis. Jakarta lagi hujan banget di belakangan ini. Parah. Tapi kalau sekarang cerah nih hari ini. Asli. Pas ulang tahun Jakarta pas banget cerah ini. Pas banget. Apalagi tadi lagunya udah diputerin Hindia juga. Betul, terus Whites and the Couples Company. Betul. Yang apa namanya kisah dari selatan Jakarta. Betul. Ini mungkin ada momen atau apa ya? Perasaan tersendiri sama selatan Jakarta. Ini yang nulis Om Leo kalau nggak salah ya. Iya, yang nulis Om Leo. Iya, ada suara Om Leo juga kalau nggak salah di situ. Betul. Dan pas gue tanya lagu tentang apa, jujur gue nggak tahu. Pakai masker. Oh, pakai masker. Gue pakai masker. Droplet nih. Iya. Pakai masker. Jadi katanya pas ditanyain lagunya tentang apa, jujur lagunya nggak tahu. Oh gitu? Iya. Jadi lagunya tentang juga ya? Gue mau bercerita tentang sesuatu tapi nggak jadi. Nih ceritanya tapi nggak jadi gitu. Tarik ulur. Gue pikir bener-bener orang yang jatuh cinta sama selatan Jakarta karena banyak kenangan atau banyak memorinya di situ. Iya, gue pikir juga gitu, tapi ternyata tidak. Tidak ternyata ya. Iya. Tapi kalau dari Jakarta kan banyak nih tau bagiannya. Betul. Selatan, timur, utara, barat, pusat. Yes. Sama tenggara. Emang ada gitu? Nggak ada ya? Ada ya. Dari semua bagian Jakarta, yang punya kesan paling melekat di hati lo Jakarta mana? Gue Jakarta Utara lagi gue. Sudah tertebak. Utara gue. Utara gue. Kenapa? Satu seafoodnya enak. Setuju. Ya, ada seafood 212 atau seafood Wiro Sableng. Ya, terus habis itu juga ada Pangandaran di sana. Apa tuh seafood Pangandaran? Iya, sebelahnya 212. Itu ada namanya seafood Pangandaran. Oh, di situ ada ya? Yo, iya, gue taunya soalnya cuman seafood Ayu sama seafood Wiro Sableng udah. Ada di situ ya? Ayu tuh kan yang rada-rada pinggiran banget ya. Iya. Nah, Pangandaran itu sebenarnya friendly banget nih, cost friendly. Terus habis itu ada satu menu yang gue suka, yaitu kepiting soka telur asin. Kepiting soka telur asin. Yoi. Jadi posisinya gimana? Kalau dari Mall Kelapa Gading kan Wiro Sableng duluan nih. Wiro Sableng kan di sebelah kiri nih. Ya kan? Itu benar-benar sebelumnya. Sebelumnya Wiro Sableng itu ada tulisannya seafood Pangandaran gede banget. Sebelumnya berarti? Sebelumnya Pak. Coba deh nanti deh. Itu emang dukun-dukunan kuat. Oh gitu ya. Iya. Jangan siapa tahu itu sebenarnya satu grup loh. Oh iya. Bisa jadi. Kayak dulu di Tebet di Stroblub sama Endorse kan sama kalau nggak salah yang punya tuh. Wiro Sableng sekarang soalnya udah gede nih. Udah bikin gede gitu di seberangnya. Coba ada seberang? Gitu. Ada. Udah lama nggak kesana gue. Coba deh kesana yuk. Gue sekarang nih. Oh iya, sorry. Gue terakhir kesana itu bulan apa ya? Februari kalau nggak salah apa Maret gitu. Sama istri sama ponak-ponakan gue habis dari Dufan. Oke. Habis main kan. Sesuai dengan protokol kesehatan juga. Betul. Tapi gue pikir ya bakal rame loh. Maksudnya Dufan tuh bakal penuh. Ternyata penuh. Tapi kan memang dibatasin kan. Misalkan kapasitasnya 13.000, ya cuma bisa masuk 6.500 misalkan gitu. Dan itu jarak dari antrian satu ke yang lainnya tuh jauh-jauh coy. Oh gitu. Jadi tetap mematuhi protokol kesehatan. Tapi ya enaknya memang nggak begitu ngantri kayak biasanya. Betul. Jadi tapi lebih kelihatan panjang aja karena kan protokol kesehatan. Memanjang dia kan. Iya, itu saking social distancingnya. Ya kan logo Dufan langsung bisa juga tuh.
Enggak ya. Gimana ada tulisan Dufan Misa tuh gimana? Jet coaster sama relnya bisa? Enggak ya? Jangan ngeri. Hilang dong gitu. Terbang dong. Iya terbang. Kalau Ardito utara, kalau lu di mana paling berkesan di hati nih Gua wilayah Jakarta? paling berkesan di hati sebenarnya utara memang ini ya. Iya gue setuju sih. Banyak banyak hal menarik. Soalnya kan utara juga bukan cuma Gading. Betul. Pluit utara. Tapi ada sebagian besar yang Jakarta Barat. Betul. Tapi kalau gue gue lebih suka tuh, bukan lebih suka ya, yang kayak punya kesan walaupun gue jarang banget kesana Jakarta Barat. Jakarta Barat ke arah pusat tuh kayak Museum Fathahillah kalau salah tuh barat kan? Barat, masuknya barat. Oh, dia masuknya barat ya? Barat. Terus barat pisang goreng madu bunani Jakarta Barat. Iya. Mantan gue juga ada Jakarta Barat. Lu mah banyak. Kan sesuatu hal yang indah yang kita ingat. Yang buat berkesan nih kata Jakarta. Belum ada sih Jakarta Barat. Belum ada. Ntar gue kenalin. Jangan dong. This is Hard Rock FM. We give you the best entertainment and the best music variety in town. Anytime, anywhere. What's up, it's Shawn Mendes. For your maximum pleasure. Hard Rock FM, the only lifestyle and entertainment station. 87.6 Hard Rock FM Jakarta masih ngomongin soal wilayah atau tempat-tempat di Jakarta yang paling berkesan di hati itu di mana nih Hard Rocker? Nah, kalau gue kan Jakarta Utara tadi ya. By the way mantan gue juga Jakarta Utara soalnya jadi mantan gue. Jadi gue ngeliat Jakarta Utara tuh kayak bagian dari kenangan. Mantan lu kayak gemprek bensu dari mana-mana di semua Jakarta. Jakarta Barat ada. Utara ada. Tinggal Pulau Seribu belum ada nih. Lu tuh di mana? Barat ya. Karena Barat ini walaupun gue bukan mencintai ya, lebih kayak penasaran gitu kan, karena daerahnya juga kalau lo lihat ke sana nih ke Museum Fathahillah atau ke Jakarta Kota tuh otentik ya. Betul. Kayak berasa kayak bukan di Jakarta gitu ya kan. Dan salah satu daerah Jakarta yang mungkin karena gue jarang ke sana juga, walaupun gue suka di sana, gue masih kurang hafal tuh, masih ngeraba-ngeraba. Iya lagi. Lo kalau misalnya mau ada kopi su apa zaman dulu tuh. Kopi oi kan ya. Barat tuh. Iya. Itu kalau misalnya daerah sana mau parkir aja tuh, boleh nggak ya parkir di sini? Kayak di Singapura cuy. Oh gitu ya? Iya, gue sih ngerasanya. Gitu. Modelnya kayak di Singapura gitu ya? Kayak di Singapura. Bahkan kalau lo naik jalan tol nih dari arah Tanjung Priok mau ke bandara, ya kan lewat tuh ada hotel tuh, sebuah hotel yang orange, kuning, sama dicat hitam itu kan Jakarta Barat. Iya benar. Ada depannya A. Iya tuh lantai 7. Di bawah kita kan maksudnya. Bed and Beyond. Iya. Yang udah ditutup itu lantai Jakarta Barat gitu. Iya. Bronx gitu. Kalau misalnya lo suka nonton film The Raid gitu, itu kayaknya banyakan syutingnya di Jakarta Barat, Hatterkers. Yang pertama kali kan? Yang pertama kali. Yang The Raid yang pertama kan? Yes. Ya, itu di Jakarta Barat kalau nggak salah. Kayak di dekat-dekat mana? Dekat-dekat Kotu itu lah, Kota Tua. Kota Tua, iya benar. Iya kan? Kalau lu mana aja sebagai pendatang baru? Iya. Ya selatan lah. Lah banyak yang di sana bang. Asik banget. Ya selatan. Sambil main handphone gitu. Iya. iPhone respon Hard Rocker. Oh iya. Kalau nggak cocok. Soalnya main tempat nongkrong aja sih gitu bang. Oh gitu. Iya gitu. Suka ngopi apa? Incer apa di sana? Ngopi. Ya wajar ya kan di Cilegon kagak ada gitu. Ada banyak bang, tapi Warmindo ya. Tutupnya cepet tapi. Jadi di sini kan ada Holy Wing, sana Oli Wing. Jadi emang bengkel ternyata namanya Holy Wing. Emang lagi bener lagi. Iya ada. Tapi coba kita tanya Hard Rockers ya. Nah, Jakarta, bagian Jakarta mana yang paling lo suka atau lo cintai? Betul. Atau mungkin punya kenangan tersendiri. Itu. Kasih alasannya, misalkan Jakarta Barat karena apa? Nah, Timur karena apa itu ya? Betul, setuju. Atau lo ada orang yang punya memori di wilayah itu, lo kasih salamnya juga boleh ke dia. Boleh. Boleh. Kayak mbak-mbak Alfamart gitu. Lah iya dong. Ada dong, gue pernah dengerin radio Alfamart tuh kerjanya kirim salam. Oh iya benar. Atau mungkin sekarang yang lagi dengerin kita di gardu-gardu FBR mungkin pangkalan ojek gak apa-apa siapa tahu. Bulak. Pancong bulak. Nah, Jakarta banget tuh. Atau lu Jakarta Timur ya? Iya. Duren Sawit. Mungkin perawat-perawat rumah sakit RSUD Duren Sawit lagi dengerin kita nggak apa-apa. Kita sapa-sapa. Pakai masker gua. Tempat droplet nih. Lo bolongin dikit tuh. Nggak ada. By the way, kita lagu dulu. Kopi udah datang. Oh iya. Kasih tau kita atur guys.
Good Morning Hard Rocker Show with Ardito Pramono and Adit Insomnia. Monday till Friday from 6 till 10 a.m. 7.6 Satu FM Jakarta, Adito Pramono dan juga Adit Insomnia di Good Morning Hard Rocker Show masih merayakan ulang tahun Jakarta yang ke-494. Assalamualaikum, Matrokers. KBD JKT. Traktir kali. Nggak gitu ya. Nggak ada kayak gitu ya. Tapi JKT 48 nggak Jakarta banget menurut. Iya Jepang ya. Iya kan? Iya benar-benar. JKT. Iya, makanya. Berarti kalau JKT 48 tuh JKT 48 ya. Begal juga ya. Maaf dong. HP juga tuh ya. Fans-fans ya. Iya. Kita bacain itu. Hatrokers ada yang nanti diserang. diserang nanti lo. Nah, ada yang udah ngasih tahu ya wilayah-wilayah Jakarta yang paling berkesan di hati. Nah, ada tuh banyak masuk tuh. Kalau kata di Padang kata di Melawai. Iya Melawai agak beda sendiri sih ya. Kayak Europe gitu. Salah lo. Salah ya? Kan Little Tokyo di sana. Oh iya maaf. Iya. Salah. Udah anak darah deh aja deh. Lanjut. Terus habis itu ada siapa nih? Kaisar Akbar. Kaisar Akbarau, ya kan? Dia bilang Gunung Sahari. Buset. Gunung Sahari apa ini? Iya. Tapi memang banyak di sana banyak kesenian sih. Iya. Kesenian pijet di sana banyak. Banyak sekali. Berderet. Ada Delta, ada Kompor. Iya. Ada banyak sekali. Maksudnya Delta ini kan varian corona yang terbaru kan? Iya. Itu kalau nggak salah emang penularannya itu lebih cepat. Oh iya benar. Bener Bang. Iya. Terus emang masa inkubasinya itu emang 3 hari. Betul. Misalnya yang gue tahu ya. Kompor juga itu kan maksudnya nyaman. Nyaman di kita sana. ada di Gunung Sahari. Iya. Setuju juga. Baru kali ini gue nyapuin. Saya gue disapuin. Iya. Lu sekali. Kok ternyata gini deg-degan ya. Kalau kata Harit Santoso Kemang. Tapi kalau menurut gue ya, Kemang itu waktu zaman dulu tuh. Waktu masih banyak klub malam. Iya, setuju gue. Sederet tuh ada kafe-kafe juga Barbados. Splash masih ada. Splash, Pasir Putih. Komedi Cafe juga ada di sana dulu. Iya. Oh iya. Deket ini ya. Dulu Komedi Cafe deket McD belakangnya. Deket McD. Splash, deretan Splash. Iya benar. Masih ada skatepark. Iya kan? Masih hidup tuh. Iya, maksudnya masih berasa Kemang gitu ya. Gaul. Terus ada Salsa Cafe. Lo pernah main ini nggak? Laser Game. Laser Game. Pernah situ kan? Laser Game. Terus Second Floor. Yang seberang apa tuh tempat makan? Yang kayak food court tuh? Bukan, Kemang Food Fest. Kemang Food Fest, yoi. Jajan kalau makan di Kemang Food Fest. Yoi. Ya, itu zaman dulu menurut gua Kemang yang versi bagusnya dulu ya. Iya, sekarang bukan nggak bagus ya. Kenapa? One Stop Entertainment. Betul. Kalau sekarang bukan nggak bagus, tapi maksud gua lebih seru, lebih hingar-bingar. Iya benar. Kalau sekarang Cipete ya. Cipete sih yang gue rasa, cuman emang nggak seperti Kemang yang One Stop Entertainment itu yang gue bilang. Betul. Harus pindah ke Senopati dulu kalau mau party. Iya. Kalau mau ngopi harus di Cipete dulu. Iya. Gitu. Mencar-mencar jadinya. Mencar-mencar. Gitu. Betul. Ada siapa lagi tuh? Ada Mas Bowo underscore katanya Matraman. Jelas dong Matraman apa ya yang menurut lo bagus apa ya? Gramedia sih menurut gue. Iya bener coy. Lo dulu kalau cari buku coba tau nggak? Zaman-zaman SMP SMA kalau angkatan gue ya. Kalau mau ngajak orang kencan. Atau bahasanya langsung beda. Kencan. Karena dulu kalau SMA kemana ya kita jalan-jalan itu ke Matraman. Iya. Ini zaman-zaman itu just Gita Cinta dari SMA. Oh, gak selama itu dong. Gak selama itu dong. Kan gue zaman kalau nggak salah di Penogoro dulu. Bukan. Jadi kalau ngajakin cewek nyari buku. Soalnya kalau gue sempat waktu gue kemarin di Ratu Rumah Sakit kan. Iya. Gue nonton Lupus Milenia. Dulu kalau kita ngajakin cewek kencan, angkatan gue ya, lo mungkin masih SD kali itu. Anjas kayaknya sama dong, kok Mardito masih bola ubi dulu ya, belum jadi orang ya. Si bunder kukus. Ngajakin cewek, kita ntar lo siang ada waktu nggak? Ada emang kenapa? Jalan yuk kita nyari kaset yuk. Jadi lu ngajakin kencan nyari kaset ke Distara. Kalau misalkan Duta Suara dulu di Sabang ada kan? Ada. Atau ngajak PS ada atau ke PIM gitu atau ke toko buku. Iya. Gitu, Gak aneh-aneh. Aneh-aneh kayak gimana emang kalau sekarang? Kalau sekarang gimana sih? Ya kan aneh-aneh itu bisa apa aja gitu. Masuk keluar malam, tanggung jawab seorang laki-laki. Iya. Pinjem anaknya. Iya. Keluar malam, Iya. dibalikin jam 3 pagi. Ngapain tuh kegiatannya?
Makan gultik. Oh, makan gultik. Ya, kirain berburu babi hutan. No one wants to be defeated, cause you can stop the beat with Hard Rock FM. It's 7.6 Hard Rock FM Jakarta. Hard Rockers, jangan lupa sarapan pagi hari ini Hard Rockers ya. Kayak aku lagi sarapan. Iya, kayak abang kita satu sarapan nih. Bener. Gua enak banget. sarapan Jakarta banget. Apa tuh? Roti gandum. Kayak nggak Jakarta banget. Ya. Kerak telurnya mana nih kagak ada? Kenapa sih harus kalau ada event Jakarta nih kerak telur gitu ya? Maksud gue nggak usah ada event Jakarta aja, kerak telur dibiasain aja gitu. Maksudnya jadi tukang biasa aja gitu. Kayak orang lu ngeliat ketoprak, bakso gitu ya kan. Kan kerak telur tuh enak loh menurut gue. Iya. Enak banget. Spesial bahkan. Spesial. Autentik gitu. Kok gue jadi pengen kerak telur siang ini deh. Nanti siang ada bang biasanya bang di pinggir jalan. Oh di bawah ya? Di bawah kagak ada. Oh udah gak ada festival. Biasanya kan ada festival di Sarina. Oh kagak ada. Kan lagi pandemi. Lagi pandemi dan lagi direnovasi. Oh lagi mungkin karena lagi pandemi gerobaknya doang, tukangnya nggak ada. Lo bikin sendiri. Bisa tuh. Nunggu. Iya, nunggu. Benar. Sendiri ngepas ya kan. Iya dibolak-balik. Iya. Gak bisa gue kayaknya kalau misalnya disuruh bikin kerak telur gitu ya. Gagal duluan. Pasti. Pas ngaduk udah gagal kayaknya. Nggak, lo kayak kerak semua deh, telurnya nggak ada. Tapi coba kita tanya satu Hard Rockers ini udah masuk. Ini udah ada tukang kerak telurnya. Bukan. Kita mau nanya soal wilayah di Jakarta yang paling berkesan di hati dia gitu. Ada namanya Nino. Selamat pagi Nino. Pagi Adit Ardito. Woi, lo tinggal di Jakarta atau di mana no? Sebenarnya sih home base-nya di Jakarta, cuman sekarang lagi WFH di luar kota Jakarta sekarang, lagi di Semarang. Oh Semarang. Kalau Jakarta di mana? Iya. No. Kalau di Jakarta di pusat di daerah Kebun Kacang. Oh, kamu dekat sini. Iya. Iya, tinggal nyebrang doang sama kantornya Atrap. Betul. Ya udah sini nyebrang. Dia belum Semarang ya? Oh iya. Semarang. Oh iya. Semarang lagi ada apaan? Lagi ada kerjaan aja sih dari kantor, cuman ternyata di Semarang karena tingkat COVID-nya lagi tinggi-tingginya, jadi di Semarang WFH juga. Oh, sama aja. Mending lo pulang sekarang. Mumpung lagi ulang tahun Jakarta ya. Iya, ulang tahun Jakarta loh. Tapi nggak apa-apa, mungkin dia lagi nyari suasana baru yang bisa dibawa ke Jakarta nanti. Mungkin lumpia. Mungkin bisa lumpia basah. Atau yang cakep-cakep. Tahu petis Semarang bisa. Boleh. Bentuknya kan dia lonjong-lonjong. Ya, ini kan kita jadi just tip deh. Jadi just tip. Orang lagi ditanyain, nitip just tip. Tapi tadi Nino. Ya. Menurut lo daerah bagian Jakarta mana no yang berkesan banget buat lo? Kalau gua kan barat. Ya bener ya. Arito. Gua utara. Kalau sebenarnya Jakarta daerah yang paling berkesan itu banyak banget ya. Tapi karena gue basicnya kantornya di selatan, jadi yang lebih berkesan itu adalah selatan. Sama kayak Anjas. Gitu, karena apa ya, pulang kantor bisa hangout dulu, karena di daerah selatan kan tempat nongkrongnya kan asik-asik semua lah ya. Betul. Sebenarnya semua tempat di Jakarta asik sih, cuman basically di daerah selatan sih yang paling enak, karena aksesnya kemana-mana lebih enak aja sih, lebih dekat aja sih. Nah, sebenarnya kalau misalnya rumah lo di Kebun Kacang gitu ya, gue akan milih Bundaran HI lagi karena deket banget kan. Iya, tapi dia mungkin tiap hari bosan dia. Tinggal di situ soalnya. Iya, benar banget. Iya. Tapi kalau di luar Jakarta Selatan nih, lu udah pernah explore kemana aja, No? Kalau selain Jakarta Selatan ya paling di Pulau Seribu. Pulau Seribu? Gue belum pernah tuh Pulau Seribu. Iya. Gue sama gue juga belum pernah gue. Pulau Seribu. Kenapa Pulau Seribu menurut lo tuh oke juga? Karena Pulau Seribu tuh enaknya karena apa ya? Karena Seribu, ya. Iya, karena Seribu salah satunya ya. Karena sepi. Enak aja sih buat kayak, karena kan rata-rata kan kalau liburan kan paling kalau orang Jakarta kan paling kalau nggak ke Dufan ke Ancol gitu kan. Iya. Kalau Dufan, Ancol itu kan kayaknya kan udah biasa gitu. Ya. Cuman kalau kayak ke Pulau Seribu gitu kan jarang banget sih orang buat main ke Pulau Seribu gitu kan. Biasanya honeymoon. Karena kan yang pertama agak jauh juga kan gitu. Jadi kalau menurut lo Pulau Seribu adalah tempatnya oke juga lah ya selain Jakarta Selatan. Iya. Iya, benar banget. Oke deh kalau gitu. Harapan Nino untuk ulang tahun Jakarta yang ke-494 ini apa, No?
harapan buat Jakarta di ulang tahun yang sekarang sebenarnya lebih baik lagi, lebih bagus, sudah bagus sih. Semoga lebih, kalau kita ngomongin macet nggak mungkin lah ya, namanya juga ibu kota. Iya betul. Lebih ini aja sih, banyak ketemu sama orang yang bisa memanusiawikan orang aja sih. Oh iya, gue setuju. Acuh tidak acuh gitu ya kalau ketemu di MRT atau apa gitu. Orang lain sih. Setuju gue. Apalagi selama pandemi ini sih lebih banyak orang yang masih belum begitu aware gitu kan sama lingkungan sekitarnya dia, karena mungkin karena udah terlalu lama ya, udah hampir 2 tahunan lah ya gitu, udah 1,5 tahunan lah ya, jadi mereka udah kayak bodo amat gitu kan. Padahal sebenarnya di samping kanan kiri depan belakang kita sebenarnya juga semua virus di samping kita, di sekitar kita gitu kan. Iya, setuju. Kayak virus mantan gue gitu. Waduh, itu beda virus kalau itu. Makanya biar virus pakai Kaspersky, pakai Norton antivirus ya. Kalau gue pakai Lipitor, asam urat. No one wants to be defeated, cause you can stop the beat with Hard Rock FM. Ini dia Ardhito Pramono dan Adit Insomnia di Good Morning Hard Rockers Show. 87.6 Hard Rock FM Jakarta masih dalam suasana merayakan ulang tahun Jakarta yang ke-494. Dirgahayu Jakarta. Kenapa suara lu ya? Apa begini? Ini aja apa namanya, saking excitednya gitu. Gue juga ngerasain hal yang sama sebenarnya. Walaupun gue kan orang Bekasi ya, KTP Bekasi. Dapat jodoh di Tangsel. Gak jodoh banget lah sama Jakarta. Kerjanya doang di Jakarta. Iya, tapi gara-gara Jakarta kan gue bisa punya tabungan. Bener. Gue bisa nikahin anak orang. Bener. Bisa punya kendaraan. Belum rumah. Kan su. Iya, amin. Suara sutra. Iya benar. Good Morning Hard Rockers Show with Ardhito Pramono and Adit Insomnia. Monday till Friday from 6 till 10 a.m. Udah pada sarapan belum nih, Cing Babe? Udah nih, kebetulan aja nih Bang Dito, Bang Anjas lagi nyobain sarapan, bukan nyobain nih, lagi makan sarapan Jakarta nih. Weh, apa itu Bang? Boba. Emang kebiasaan boba itu adalah kebiasaan anak-anak Jakarta zaman sekarang. Iya lagi. Bobo bareng. Bobo bareng ininya ponakan. Atau nggak misalkan sama pasangan bisa. Oh ya. Ya misalkan dia di kosan, kita lagi di rumah kan. Ya good night. Iya Sky. Iya. Ya kan. Dia bobo, kita bobo kan bobo bareng. Iya benar-benar. Jam tidurnya bareng. Iya. Itu biasanya gue lakukan kalau LDR juga karena bobo bareng lewat Skype, lewat Zoom sekarang. Bisa. Satu kantor bobo bareng. Belum ada kali ya kita bikin. Lucu. Malam-malam gitu Zoom meeting. Kita bobo bareng yuk. Ya lucu kali ya. Terus sampai pagi masih ada yang nyalain gak Skype Zoom-nya gitu. Belum pernah tuh ya? Belum. Bobo bareng Ardhito sama Adit. Kita bikin. Akhirnya ada yang nemenin gue tidur. Iya Su. Mohon maaf Anda kan jarang tidur. Dinyanyi sama Ardhito dia yang mulai sampai pagi. Iya benar. Sian dianya. Tapi kalau ngomong-ngomong tadi Skype, Zoom gitu, ya memang kan orang LDR banget ya. Iya. Gue sih berasa LDR mah pas zaman ini, pas Lebaran coy. Selalu ngerasain LDR. Lengkuas disangka rendang. Coba, lo makan bersangka daging, ternyata lengkuas. Gue sukanya di Babe sih kalau ngerasain lengkuas itu karena emang gak ada rendangnya. Gak ada rendang ya. Lengkuas doang. Babe itu jajanan di Sarinah ya. Babe jajanan di Sarinah. Jangan lokal dong, kita kan. Oh iya, gak semuanya tahu. Iya, jadi gak semua pendengar kita adalah pegawai sini. Babe itu pekerja yang biasa jualan jajanan pasar, catering juga ada. Kalau misalnya modal lu cuma 10.000, makan di Babe Hard Rock. Paling aman tuh ya. Paling aman. Cuman nggak dapet daging aja lengkuas doang. Iya lagi. Tapi itu mungkin adalah salah satu hal-hal yang seru di Jakarta gitu kan, makanan-makanan yang murah. Tapi ya kalau di luar kota Jakarta, ya misalkan Anjas kan pernah tinggal di Jogja, 10.000 mungkin udah bisa dapat banyak banget. Parah. Kalau Jakarta belum dapat apa-apa kan 10.000. Tergantung. Kalau di SMA dekat rumah gue tuh SMA 59, itu depannya ada jajanan kayak telur puyuh goreng. Itu ya masa makan nasi sama telur puyuh goreng kan tetap di sana dapat ayam loh. Oh iya benar sih. Coba dapat ayam. Iya. Kasian loh. Ardhito makan apa? Nasi sama telur puyuh goreng. Tapi pernah ya, tapi pernah gue. Sama Misakura. Misakura itu makan nasi.
Yang direbusnya sama plastik-plastiknya ya? Sama ini apa aqua glass. Oh, aqua glass kan. Aqua glass bekas. Iya lagi. Iya kan? Lu mau ngalamin tuh kayak gitu? Ngalamin gue. Ngalamin sama. Ngalamin banget. Itu biasanya gue mie goreng yang biasa kita makan punyanya Bang Aston Salim itu. Nah, itu direbusnya sama plastik-plastiknya. Oh. Pernah gue. Tapi masih bagus merek mie-nya. Iya. Nah kita yang maksudnya mereknya Indie tadi, mie Sakura. Sakura itu juga dari perusahaan yang sama. Ya, tapi kan Indie lebih side stream nih. Iya. Lebih side stream ya kan. Nah kalau ngomongin kuliner tuh Jakarta tuh banyak banget coy. Yang otentik tadi kita ngomongin kerak telur salah satu. Tapi itu kan biasanya cuman ada di event-event tertentu. Benar. Occasionally lah. Yes. Kalau misalnya gua tuh suka banget sama cucur. Kan Jakarta banget juga sebenarnya, ya kan? Yang sebenarnya ada slashnya tuh, namanya kue tete. Oh iya. Iya kan? Kalau di Muhammadiyah dulu di SD gue tuh namanya kue tete. Kue tete tuh bukan kue cubit, beda ya? Bukan. Beda. Kue cubit itu yang setengah matang. Oh iya benar. Nih kue tete ini. Ya hijau ya tengahnya ya. Hijau. Iya, ini enak banget nih. Ada yang macam-macam gitu di soalnya. Ada kok rasa. dulu dapetnya coklat ya tengahnya? Oh, emang ada yang coklat. Ada yang pisang. Terlalu gosong kalau terlalu gosong. Gitu. Iya. Ini juga mungkin terinspirasi dari Sorabi Noto Kusuma. Oh iya benar. Sama soalnya. Tapi versi kering ya pinggirannya ya. Benar. Terus kalau ngomongin lagi nih kuliner Jakarta banyak banget. Kalau yang baru-baru nih. Kalau gue lagi suka juga pisang goreng madu bunaning yang kemarin kita dikirimin. Sama Michelle. Itu sabi sih. Sabi banget. Makanannya kan? Apa? Pisang bunaning ya kan? Iyalah. Pisang gorengnya. Itu dari gue pernah liputan ada kerjaan. Ya seperti itu dong Andes. Iya, dia memberikan sebuah sign lewat jari. Langsung saya kaget ya kan jadi ke Bogor. Gue liputan terus gue nyobain. Oh ternyata ada ya makanan pisang saya enak ini. Iya, di Jakarta. Dulu soalnya Uya Kuya pernah punya tuh di daerah Sawit. Ada. Pisang pasir gitu. Pisang pasir. Iya. Mana ya sekarangnya? Masih ada. Wah, saya juga franchise-nya. Iya. Cuman yang kita nggak tahu sebenarnya di Jakarta Barat atau di Pecinaan itu banyak banget makanan Jakarta yang kita nggak pernah tahu. Gue nggak pernah tuh kesana tuh. Nggak pernah lo? Nggak pernah gue. Ada kuotie. Itu kue tiaw lah ya? Enggak, kuotie itu adalah kayak gyoza. Tie. Nah itu tuh. Pakai i dong. Pakai i. Oh salah maaf. Kuotie yang di Pecinaan. Coba yang dekat nih. Ini mangga. Coba kita lihat ya. Oh ini. Gue pikir kue tiaw. Bukan. Ini kayak gyoza gitu atau Iya. Makannya pakai kecap asin. Ada pilihan dua pilihan. Ada yang babi, ada yang ayam. Gitu. Ada yang sapi juga kalau nggak salah. Yang favorit itu yang ayam. Ini. Dulu gue kayak pernah nyobain ini di Pluit, cuman gue nggak tahu namanya deh. Waktu syuting kulineran juga tuh. Di pasar-pasar yang di Pluit itu pasar banyak banget tuh kayak gini-gini nih. Coipan gitu-gitu juga. Coipan juga. Coipan kan sebenarnya makanan dari ini ya, dari Kalimantan kalau nggak salah. Oh gitu. Dari Kalimantan. Oh, gue kira emang dari asli Mandarin. Enggak, maksudnya mungkin Mandarin cuman khasnya Peranakan di Kalimantan gitu. Kalau nggak salah nih. Kalau Jakarta banyak banget makanan nih. Banget nih ada yang paling famous ini. Soto Betawi. Udah jelas. Tapi kalau kita ngomongin soto Betawi kan memang udah jelas nih. Punya Jakarta. Kalau kayak tadi pisang goreng madu bunaning kan yang kekinian. Gitu. Terus apa lagi ya kayak Taichan cuma ada di Jakarta loh menurut gue yang awal-awal. Belum ada di kota-kota lain ya kan. Sama punya Okin ya. Sama Okin. Kita membahas dari si gosipnya nih. Jangan dong. Jangan. Apalagi Okin bikin masjid loh di Padang. Oh ya? Gede banget masjidnya. Ya kalau kecil musola dong Pak. Together Weekend with Hard Rock FM. 87.6 Hard Rock FM Jakarta. Masih ngomongin nih soal kuliner Jakarta yang paling lu suka Hard Rockers. Wih, gua sekalinya ya waktu itu nyobain namanya kerak telur. Buset dah enak banget. Enak coy. Menurut lo kerak telur tuh kalau ditambahin apa menjadi enak? Kalau menurut gue ditambahin ebi lagi. Ebi ya. Ebi tuh udah kering tuh kan ya. Udah kering. Emang ada kan sebenarnya? Ada deh. Nggak tahu gue kalau nyobanya biasa aja sih yang standar ada di belum ada kayaknya tuh Jakarta Fair. Kita bikin bisnis yuk. Kerak telur ebi. Katanya wah ini kayak penambahannya signifikan ya. Tinggal tambah. CLGS-nya lumayan nih. Iya tinggal tambahin doang. Tapi gue jadi kangen itu deh. Kangen PRJ deh.
Iya. Lo kan lo manggung di PRJ dong. Kalau lagi ada sebelum pandemi kan? Sebelum pandemi sempat kemarin, terus sempat hilang gue di PRJ. Hilang lo di PRJ? Gue hilang karena kan cewek gue lagi beli helm. Terus habis itu gue kayak nyariin di mana. Lo mau trek-trekan itu berdua di Kemayoran mau beli helm. Kalau di PRJ itu pasti orang tapi emang beli helm. Iya sih murah. Enggak kalau gue. Gue beli ciki-cikian. Iya. Yang satu paket asli. Ya Allah, iya lagi bener. Ciki apapun semua kan dipaketin tuh, harganya murah ya kan. Entah murah, entah kelihatannya murah. Kita jadi nggak tahu karena packagingnya menarik gitu kan. Satu gambreng 20.000. 20.000 banyak banget perasaan nih. Gitu. Emang banyak sih. Emang banyak. Itu mungkin sebenarnya jadi salah satu ini juga sih. Mungkin jadi makanan yang seru di Jakarta selain tadi kerak telur. Terus mungkin apalagi bakmi ayam, martabak, gado-gado nggak ada yang ngalahin sih. Itu gado-gado di Kalimalang, deket Rumah Sakit Harum ya. Ada nama gado-gado Auri. Gado-gado Auri. Kalau gua di sebelah kosan gua di Kartu Durenan. Iya tuh lagi. Ada yang di Kartu Durenan. Jadi ada Indomaret Point. Terus di agak jalan sedikit, patokannya apa ya? Pokoknya depan laundry. Itu enak banget coy. Kayaknya dekat kosan gue yang lama deh. Enggak, jauh. Lo kan di dekat SMA 3 kosan lo dulu kan. Itu enak banget gado-gadonya. Yang jual orang Kuningan, orang Kuningan Jawa Barat ya. Terus kalau ketoprak nih, masih saudaraan ketoprak kalau menurut gue ada 2 yang enak. Di Pondok Kelapa, ada tempat cuci mobil 24 jam kalau nggak salah kalau dulu ya, kalau sebelum pandemi. Itu gue pernah malam-malam nih nyuci mobil, terus depannya ada ketoprak kayak gue makan. Itu ketopraknya ada pakai telurnya bisa ceplok, bisa dadar, bisa goreng, bisa rebus sorry. Bisa ada goreng ya. Dia ini ada gorengannya. Waduh, bakwan, tempe gitu. Wah, inisiatif bapaknya. Iya, jadi itu buat apa namanya selingannya buat temen ketopraknya. Sama kalau di Cipinang ada ketopraknya 24 jam. Namanya ketoprak siang malam, itu di depan Majestic Bakery. Ketopraknya biasa. Kayak biasa, cuma enak banget ketopraknya. Dia itu pakai tempe, tapi bukan tempe gorengan yang kayak tukang gorengan. Tempe biasa gorengan rumah tuh yang balok-balok. Iya. Terus minumannya teh poci. Waduh. Itu enak banget. Otentik. Gue ketoprak ada sebenarnya di Jatinegara. Ini bukanya itu cuman dari jam sore, dari jam 5 sampai jam 4 pagi. Nggak cuma sih sebenarnya. Jam 5 sampai jam 4 pagi. Jam 5 sore sampai jam 4 pagi. Namanya itu ketoprak Google Bang Pau. Ketoprak Google Bang Pau. Coba kita lihat. Ketoprak Google Bang Pau. Iya, itu sama dari beli Google, makanya juara. Keren juga ya. Coba deh kalau misalnya di daerah stasiun gitu. Itu ada tuh namanya ketoprak Google Bang Pau. Warung nasi Bang Pau ya. Ya. Ini enak banget. Di mana? Di pusat sih? Pusat. Tapi kan masuknya di Tanah Abang. Oh. Iya benar. Jatinegara. Ada di Pulau Gadung juga. Franchise ya? Ada franchise. Canggih. Kalau ketoprak juga enak tuh, ada dekat Pacuan Kuda. Cuman bukan bentuk makanan. Bentuknya suara kuda ketoprak. Atokers coba kasih tahu kita ya kuliner Jakarta yang lu suka apa nih Atokers? Iya. Daripada kita bawain kuda beneran di sini. Ardito Pramono dan Adit Insomnia. Good Morning Hard Rock Show. Masih di ulang tahun Jakarta nih Bang Dito ya. Iya Bang. Ini kalau kita lagi tur kuliner hari ini. Jadi ada satu kuliner atau makanan yang udah gua kenal dari sekitar, kalau nggak salah sih sekitar 5 tahun atau 6 tahun lalu. Oh, berdirinya tapi udah lama tuh ya? Kayaknya sih udah lama sih ya. Gue suruh dulu gak capek gitu. baru tuh. Jadi ini gue sampai dulu punya acara liputan masak-masakan gitu. Kuliner. Wah, batuknya. Kagak Bang, cuman ini doang nih. Apa kota kita nih udah gimana keadaannya? Lagi ada pandemi begini. Iya, maafin kita Bang. Iya, ini kan gue liputan tuh, lagi tuh liputan. Nah, datanglah ke tempat ini. Wih, resep banget. Emang ternyata makanan juga enak coy. Ini cemilan. Iya. Tapi bukan cepulu ya. Aduh, cemilan. Aduh, enak banget nih pisang goreng. Ini udah terkenal juga. Dikirimin juga kita. Iya. Kemarin dikirimin ya. Iya. Makasih banget nih buat pisang goreng madu Bu Nani. Dan tuh. Apanya?
pisang gorengnya. Iya. Dan sekarang kita udah tersambung. Ini sama temen gue nih. Oh, temen lau. Temen lau nih. Akhirnya kenalan di situ. Kenalan jadi kenal. Pas gue kelar liputan kenal. Jadi sampai sekarang ya kenal gitu. Dan kemarin kirimin. Dan kita tapi mungkin buat hard rockers belum tahu atau mungkin belum kenal, belum sejarahnya berdirinya pisang goreng madu Bunani. Yang mungkin menurut gue itu ya, ini jadi salah satu makanan kebanggaan Jakarta. Karena gini, kayak kemarin teman gue di Bandung. Sebelum gue pulang ke Bandung nih gitu. Kira-kira apa yang harus gue bawa ke Bandung ya gitu. Atau nggak ada yang mau just tip nggak? Isi ya. Di question box itu kan di Instagram ya gue bilang pisang goreng madu Bunani beneran dia beli. Iya. Karena menurut dia semua makanan bisa dicoba. Kalau pisang goreng madu Bunani harus cuma di Jakarta. Iya. Langsung kita antepin aja nih. Antepin itu dibiarin coy. Salah bukan. Ngikutin lagi. Masih belajar. Iya, anak Cilo kok diem aja. Maaf, Iya. ada ini namanya Michelle. Pak Michelle atau Michelle. Michelle, selamat pagi Michelle. Halo Michelle. Halo, selamat pagi. Apa kabar? Sehat, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Michelle, terima kasih banyak pisang goreng dan Nasi bakar. Nasi bakar, ada gorengannya juga. Iya. Baik loh. Buat sarapan. Iya, ini kita sampai makan malam malah. Makanya saking banyak. Bisa sampai 2 tahun gitu. Terima kasih Michelle. Mau nanya nih. Bagian semua dong. Oh ya. Enggak lah, kita doang. Kita pelit. Game pagi doang. Michelle, ini pisang goreng Bunani itu udah berdiri dari kapan sih, Michelle? Kalau pisang goreng madu Bunani itu mulai dijual untuk umum pertama kali itu 2007. 2007, oke. Iya. Okay. Tapi sebenarnya kita sebelum itu juga udah terima order, cuman belum officially di branding, dijual untuk publik gitu. Jadi kita bayar order aja. Dari itu resepnya dari 2007. kapan? Bikin resepnya dari kapan, Sel? Resepnya itu karena itu kan family recipe ya. Sebenarnya itu kan makanan kita untuk keluarga. Kayak dulu Bunani itu bikinin mamanya, omaku gitu. Jadi sebenarnya awalnya dari situ. Lalu mulai kalau banyak tamu datang suka dibikinin, disuguhin, lalu suka order. Awalnya sih dari situ. Oh, oke. Udah berarti legenda sebenarnya. Udah legenda. Jadi sebenarnya tapi kalau ini udah mulai kepikiran bisnis itu semenjak kapan? Ada artian kayak ini kayaknya udah kita bisnis aja deh gitu. Kita udah banyak nih. Kita dagangin nih gitu. Jadi sekitar 2005-2006 itu, karena dulu awalnya basically Bunani itu catering, lalu banyak kayak di hotel-hotel ya, jadi banyak board of managementnya yang suka order. Tapi kan kita nggak tahu mau dijual berapa karena memang nggak untuk jualan gitu. Jadi awalnya dari situ, lalu banyak orang order, tapi akhirnya nggak mau kalau cuma dikasih aja. Akhirnya ya mulai beli. Akhirnya kita mulai ngitung kos. Oh, lama-lama kok makin banyak yang order. Mulailah di branding, kita hitung harga jualnya, kita bikin kemasannya, kita jual. Awalnya itu 15 biji sehari nggak laku dulu. Oh, kalau sekarang kalau boleh tahu udah berapa sih? Iya, dulu 15 biji belum laku, sekarang berapa sih? Lumayan berarti banyak lagi biasanya. Ada beberapa kontainer gitu kan pasti itu. Iya. Cel, tapi berarti ini sebenarnya kalau bukan hard rockers belum tahu, misalnya adalah anak dari Bunani ya. Langsung ya? Iya. Kalau lo sendiri kan kalau nggak salah chef juga. Iya, sekolah masak kebetulan. Sekolah masak ya. Ini karena nyokapnya nyuruh atau gimana? Enggak sih, karena ya nggak menutupi karena grow up di keluarga yang bergelut di kulineri kan. Jadi dari dulu oma opa itu di Madiun punya restoran, lalu nyokap catering. Jadi kan anak kecil mainnya di dapur melulu. Dulu pas kecil nggak punya tuh Barbie mainnya ampas kelapa gitu. Jadi sedih ya. Jadi seru, tapi itu mau nggak mau kebawa passionnya, ketertarikannya ke situ. Jadi akhirnya ngelanjutin untuk kulineri. Sekarang into the business ya juga bawa ya yang dulu dipelajarin lah gitu. Oke. Ini tuh Shell, cabang udah berapa Shell? Cabang justru kita belum ada. Kita masih satu di Tanjung Duren. Cuman kita lagi planning nih untuk buka cabang. Doain ya. Amin. Di mana? Di mana? Biar pada nggak jauh-jauh ke Tanjung Duren. Katanya jauh sih ke Tanjung Duren gitu, kayak berasa ke planet lain. Untung nggak ada Bekasi. Gitu. Doain aja. Soon kita buka cabang. Amin. Ini tapi cabang masih di Jakarta atau mungkin di kota lain?
Di Jakarta, tapi kita ada partner untuk shipping company, jadi bisa sampai sekarang ke Bali bisa. Ke Bali bisa, Serang belum nyampe ya? Tabek, Solo, Jogja, Surabaya, Makassar, itu udah bisa. Tapi kalau ke Serang belum bisa, dari kalau kata Ardito ke Serang belum bisa ya? Ke Serang kayaknya bisa sih. Kayaknya betul, masih kayaknya. Alamat ada yang ke cover gitu, tapi mungkin nggak semuanya. Gitu udah WA aja lah. Nanti dikirimin. Terima kasih Michelle. Tapi ini kan berhubung nih ulang tahun Jakarta nih Sel. Jadi kalau teman-teman gue juga kalau dari luar kota, gue selalu rekomendasikan apa nih oleh-oleh atau makanan harus gue coba gitu. Kalau misalkan kalau sekarang mungkin lagi zaman banget makan makanan western gitu kan, atau Jepang-Jepangan, itu udah biasa, lo bisa dapetin di kota-kota lo gitu. Bener. Burger lah, sushi segala macam. Tapi ini pisang goreng madu Bunani adalah salah satu yang mungkin nomor satu yang gue rekomendasikan. Otentik pisang goreng yang Jakarta banget ya ini. Iya, gitu. Ini jadi kalau bisa di list jadi oleh-oleh Jakarta juga. Ini harapan buat kota Jakarta apa, Sel? Di ulang tahun yang ke berapa sih? 494. 494. Nah, iya. Tua ya. Iya, tua. Ya beda setahun sama gue. Kebetulan pemerintah juga support banget dengan UMKM gitu. Jadi kita ini juga produk unggulan Jakarta Barat karena binaan UMKM. Wah, baik. Oke. Jadi kita sih berharap dengan semakin majunya sekarang, semakin banyaknya bisnis yang sekarang gampang ya bikin bisnis, siapa aja bisa, dari mana aja bisa gitu. Jadi semoga semakin banyak UMKM yang mau maju bergerak di nggak cuman yang western aja. Betul. Gitu. Jadi yang jajanan tradisionalnya juga lebih diangkat, lebih diekspos karena potensial banget gitu. Nah, pemerintahnya juga support banget, jadi semoga kedepannya banyak nih di bawah pisang goreng madu Bunani. Jadi kita bersaing secara sehat, produk unggulan lain yang tradisional yang disupport sama pemerintah juga. Gitu. Mantap. Sebenarnya kalau misalnya pemerintah pengen nge-support UMKM seperti legendaris pisang goreng madu Bunani ini, bikin booth di bandara itu salah satu hal yang harus bisa, betul. Karena kalau gue lihat Bandara Soekarno-Hatta masih kosong banget tuh. Booth-boothnya gitu. Orang-orang daerah yang emang pengen beli oleh-oleh asli Jakarta bingung kan. Iya, benar-benar. Gitu. Mungkin ini bisa jadi sebuah masukan aja. Betul. Nanti bisa mungkin pisang goreng madu Bunani ada di bandara juga ya. Di bandara itu harus sih. Gue doain cepet ya Michelle ya. Doain ya, semoga lancar. Amin. Prosesnya kita bisa cepat buka, jadi bisa lebih menjangkau banyak customer. Betul. Kalau kita sih pengen nyamperin ke sana aja biar bisa ketemu Michelle juga, silaturahmi. Betul, gue setuju sih. Poin kopi sih. Boleh. Soalnya Ardito kan juga punya restoran nih di Bandung tapi. Iya, mungkin nanti pisang goreng madu Bunani bisa taruh di restoran Ardito. Wah iya, aduh terbaik. Bisa silakan bernegosiasi. Kita collab harus dong. Kita harus collab dong. Ini negonya on air nih ya. Bisa thank you ya, sehat-sehat ya Sel. Sehat selalu. Salam buat Bunani ya. Thank you. Salam buat nyokap. Iya, sehat-sehat ya. Sehat-sehat semuanya. Dito Hard Rockers semua. Oke, thank you. Bye Michelle. Thank you. Bye. Together we can with Hard Rock FM. 7.6 Hard Rock FM Jakarta. Kita bacain dulu nih Hard Rockers yang udah masuk ngasih tahu makanan khas Jakarta yang mereka suka. Sebelum kita menyapa-nyapa dulu kali ya. Nyapa dulu boleh. Ini ada Mas Agung dari Paradigm tadi juga kita itu ya. Bener, Mas Agung, saya mau ini latihan Mas. Bareng Anya Geraldine ya? Sama Gali. Semua tuh kayaknya. Dari Sudarjo kan maksudnya. Selamat pagi juga buat Dian Ayu Lestari. Dian Ayu Lestari. Yang sama Dito nih. Iya tadi. Dito Percussion. Salah ya? Bukan dong. Ardito Pramono. Oh iya benar. Percussion. Tetap Percussion ya. Ardito Percussion deh. Mono. Ardito Prakasa gue. Waduh. Wah. Tahu-tahu batuk. Biasa lah Bang. Tapi ini tadi kita udah ngobrol sama ini juga Michelle dari Pisang Goreng Bunani. Iya betul. Gila, kemarin kita dikirimin juga sabrek cuy. Parah. Thank you loh. Kita sampai kekenyangan gitu, pulang-pulang nggak makan lagi. Iya. Gue sih jujur aja ya. Gue pulang pesan lagi coy. Serius loh. Yoi. Kemarin gue nyobain nasi bakarnya juga enak juga cuy. Asli. Enak ya. Gue siang kan bawa nasi bakar tuh makan siang di rumah.
Terus gue mesen pisang 5 sama tahu 5. Buset, asik. Buat orang rumah lihat itu dong apa namanya, mau juga dong pisang goreng ya gue pesen akhirnya. Karena gue bawa pisang dari sini juga 2, gue mah mesen tahu. Gila enak ya. Di sana tuh di pisang Bu Nani ada ini nggak sih? Ada nanas goreng? Ada. Kemarin gue lihat update-nya Aziza Hanum. Oh iya. Dia dikirimin juga. Nanas goreng ada. Ada nanasnya. Ada nanas goreng. Itu juga sebenarnya pisang kalau baru digoreng terus diangkat tuh kayak lu pegang deh. Gue kasih anak kecil langsung nanas. Nih bacanya udah. Sorry. Gue masukin minyak panas. Sorry. Ada troker udah pada masuk nih. Oh gitu. Yoi. Asik. Nih ada Fitina Agustin. Katanya kerak telur mantep banget sih, nggak ada duanya. Kuliner Jakarta paling khas tuh nasi uduk pakai semur jengkol sama sambal kacang yang khas Jakarta. Nasi uduk di mana yang enak? Gua nasi uduk Bang Otoy. Terus nasi uduk Betawi apa nasi uduk kayak pecel tuh? Betawi ya. Gua Bang Otoy yang di Kuningan dekat kosan gua. Oh ini. Ada di food court gitu. Ada nih cuy. Nasi uduk Bang Otoy ini. Ya, Setiabudi. Iya benar dekat kosan dia dulu ya. Iya. Murah, meriah. Ya mahal sih 40.000. Buat lo murah dong. Murah dulu masih 20.000 soalnya. Oh iya udah paket 4 benar. gitu. Kalau gua nasi uduknya bukan nasi uduk Betawi gini nih. Nasi uduknya yang kayak pecel gitu. Ada kuahnya gitu ya. Apa? Ada kuahnya gitu gak sih? Enggak, bukan yang kayak nasi uduk pecel ayam, pecel lele gitu loh. Pecel ayam. Yang bukan nasi uduk Betawi. Nasi uduk Betawi kan pakai bihun, semur. Itu di mana tuh? Di nasi uduk Kota Intan. Wow, di mana? Deket Jalan Samanhudi. Di Kota Intan. Seberang Hotel Klasik. Oke, tahu. Hotel Klasik tahu. Nasi uduknya nggak tahu. Di Gambir ya? Iya dekat sini. Itu dia kalau dulu ya, kalau itu enak banget coy. Gua kalau bubaran juga nih ya, nasi uduk bubaran. Bubaran juga. Bubaran depannya ada bakso rusuk Samanhudi. Oh, itu enak juga. 24 jam. Oke. Dulu kalau gue makan abis konseran tuh kan dari Kemayoran, dari Ancol bisa ada konseran, makan di nasi uduk itu suka agak tutup. Gue makannya biasanya di bakso rusuk Samanhudi. Banyak tuh buat bubaran. Bubaran orang habis kerja. Iya. Gitu. Kan jam-jam segitu emang trafiknya lumayan. Lain lapar kan. Iya. Makan bakso paling enak. Setuju. Nah kalau di nasi uduk Kota Intan ini, sambal ulek dikasih 2, sambal ulek sama sambal kacang. Set dah. Wah ini saat. Dia ada 2 tenda. Yang satu yang jaga suaminya, satu istrinya sebelah-sebelahan. Oh so sweet, lovely. Iya coy. Gitu. Terus ada seafoodnya juga. Buset. Ada seafoodnya juga. Jadi lo ngambil sendiri nih, kayak prasmanan gitu. Misalkan cumi, terus ayam. Nanti dipanasin. Iya digoreng sama. Kayak ampera ya. Kayak ampera, iya. Sunda. Terus abis itu digoreng sama dia, dianterin ke lo ke meja mana. Gitu. Emang daerah situ tuh ajaib-ajaib. Ajaib-ajaib. Ada warteg Gang Kelinci apa nggak salah? Itu bukan bakmi. Bukan, warteg. Warteg kan juga. Warteg. Itu juga bubaran tuh. Bubaran apa kalau boleh tahu nih? Bubaran kerja. Oh kerja, ya. Event. Shift malam ya kan? Shift malam gitu. Ya benar. Nasi kalau nggak warung Gang Kelinci kalau nggak salah. Warung Gang Kelinci. Iya. Ada lagi yang masuk nih, ada Wahyu Trianto. Salad Betawi, gado-gado. Iya benar. Karena emang salad itu jatuh. Salad benar. Sushi juga lemper kan? Lemper iya. Sushi. Tapi bener sebenarnya gado-gado tuh salad ya. Salad. Iya. Vegan man. Iya sih bener. Vegan. Ini Dustin ikut Dustin lu. Makaroni ngehe lagi kata dia. Makaroni ngehe emang Jakarta ya? Gue ikutin ya omongan. Makaroni ngehe paling yang basah sama nasi goreng Jakarta. Kadang-kadang makaroni. Itu versi Dustin tuh ya, versi Dustin. This is the new Good Morning Hard Worker Show. 87.6 Hard Rock FM Jakarta. Masih ngomongin soal kuliner di Jakarta nih Hard Rockers. Betul. Halo, tadi kita udah ngebahas beberapa makanan yang lo suka. Ada juga rekomendasi dari Adit dan juga Ardito tadi. Ada tempat makan ketoprak apalah, nasi uduk apalah. Otoy. Nasi uduk. Tadi apa yang Otoy? Yang Pau betul? Ketoprak Bang Pau. Oh, ketoprak. Google. Kalau Bang Pau. Yang satu ini yang bakal kita telepon Hard Rockers. Ini juga ada salah satu kuliner Jakarta yang cukup bersejarah karena sudah berdiri lama sekali nih Hard Rockers. Oh gitu. Ini enak banget. Gue pernah liputan juga. Gue taunya tuh gara-gara liputan. Termasuk pisang goreng Madu Bonani tadi. Ini adalah sebuah tempat bakmi enak banget, terkenal di daerah Jakarta Pusat. Oke. Hampir semua orang pasti tahu lah ya kan. Di daerah tepatnya di Gondang Dia. Gondang Dia.
dekat Cikini. Ya kita sudah tersambung dengan Bu Jenny. Selamat pagi Bu Jenny. Pagi Bu. Selamat pagi. Apa kabar Bu Jenny? Baik, luar biasa. Luar biasa. Ini ada Adit Insomnia dan juga Ardhito Pramono. Halo Bu. Halo. Halo. Ini kan kita sebagai Bu, penggemar bakmi nih Bu. Asli Bu. Dan juga mungkin beberapa hard rockers lagi dengerin, bukan beberapa, mungkin hampir semua orang tahu dan juga suka sama bakmi. Dan tahu soal bakmi Gondang Dia. Tapi mungkin nggak tahu Bu soal sejarahnya dulu pertama kali berdiri itu tahun berapa, memulai usahanya gitu. Dan apakah awalnya langsung bakmi atau ada somai dulu atau apa gitu ya? Iya, kita berdiri sih di tahun 1968. 68. Jadi, respect. Iya, terus tepat di bawah. Dulu belum ada rel kereta ya. Jadi sekarang posisi rel kereta sekarang itu adalah belakangnya kita gitu, depannya tampak mukanya masih sama gitu. Tapi dulu ke belakang gitu, belum ke samping. Oke. Jadi cuma perbedaan tempat doang berarti Bu ya? Iya, luas dan ya dulu tuh jadi kita satu lokasi, terus ke belakang. Nah setelah di jalan kereta kita jadi menyamping gitu. Ibu Jenny ini kan emang bakmi ayam Gondang Dia ini terkenal sama bumbu-bumbunya yang otentik banget, yaitu daging ayam, jamur kancing direbus, terus abis itu cabenya ini Bu, sebenarnya ini udah ada original dari tahun 60 atau? Betul. Jadi kita memang salah satu tips kita adalah kita mempertahankan ya semua racikan bumbu kita dari dulu sampai sekarang gitu. Jadi nggak ada yang dirubah gitu. Itu yang bikin sampai sekarang masih bisa dan tetap nomor 1 di pencinta bakmi terutama gitu ya Bu Jenny ya. Iya, jadi kalau untuk langganan-langganan kami yang lama yang dulu masih SMP, SMA di Cikini itu sampai sekarang udah jadi kakek nenek gitu ya kan gitu. Jadi mereka selalu senangnya itu ngangkat jempol. Oh, aku makan rasanya masih sama nih gitu. Nah, mungkin buat hard rockers nih Bu Jenny yang mungkin baru dan pengen kenal gitu kan soal bakmi Gondang Dia, kita pengen tahu menu-menu andalannya apa aja Bu Jenny yang ada di sana. Karena ada banyak. Betul. Kita pertama memang justru pertamanya mie, terus kemudian kita merambah ke Chinese food ya. Tapi kita semua halal. Itu kelebihan kita. Menu andalan kita adalah mie bakso pangsit. Mie bakso pangsit, wah juara. Iya. Nah pangsitnya itu bisa pangsit rebus atau pangsit goreng. Seperti itu. Nah yang bikin unik ini karena memang mie ayam Gondang Dia ini belum ada di ojek online ya? Oh gitu ya Bu Jenny ya? Belum, kita belum Authentic. masuk ke tapi memang selalu ada yang memesan, tapi kita sendiri belum kerjasama ya. Kita baru awal tahun ini kita tuh kerjasama dengan Grab Food. Iya. Jadi kalau misalnya emang hard rockers kepengen banget makan mie ayam Gondang Dia, ya harus ke tempatnya. Betul. Ini selama pandemi ini ada ini nggak Bu? Ada penyesuaian jam nggak Bu untuk makan di tempat? Kita sampai saat ini belum makan di tempat loh. Oh gitu. Demi menjaga protokol kesehatan ya. Iya, protokol kesehatan. Jadi kita memang ada sedikit space yang terbuka. Nah, itu jadi kalau untuk mungkin penggemar para hard rockers yang memang kepengen banget makan di tempat saat itu ngerasain nikmatnya. Memang kita sengaja buka tempat kecil. Sebenarnya itu sih lebih untuk fasilitas para penunggu yang ini take away. Tapi ya kalau memang kayaknya udah kepengen banget gitu jadi gitu ada tuh beberapa gitu aku pengen makan langsung deh di sana gitu. Nah ini kan hari ini bertepatan juga Bu Jenny dengan ulang tahun Kota Jakarta.
Ya. Kita berpendapat atau beranggapan kalau bakmi gondang dia ini juga salah satu makanan khas Jakarta yang gitu. Sudah melegenda. Betul, karena dari tahun 68 50 tahun lebih toh. Betul. Ya, ini harapan dari Bu Jenny sendiri untuk kota Jakarta apa nih? Yang ya kan bisnisnya udah dimulai dari tahun 68 juga di Jakarta gitu Bu Jenny. Iya, semoga Jakarta tetap bersih, Amin. tetap aman. Amin. Terus kemudian tentunya Jakarta tetap ya kalau kondisi pandemi ini tetap sehat ya gitu. Amin Bu. Ibu juga tetap sehat ya Bu Jenny ya. Iya, terus jangan lupa protokolnya. Ya. Tetap dijaga ya para hard rockers. Silakan kalau ingin mencicipi bakmi kami gitu. Kami terbuka banget gitu. Senang dengan pengunjung-pengunjung baru gitu untuk mencicipi rasa kami. Iya. Wih, mantap. Saya langsung ke sana Bu, habis siaran Bu. Buat makan siang, take away. Tunggu ya. Iya. Siap Bu. Kita ngajak Oasis juga. Oh, Oasis. Iya, sambil nyanyi Stand By sukses Me. buat semua. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Your lifestyle and entertainment station. Wherever you go, It's a Good Morning Hard Rocker Show. Ini dia Ardhito Pramono dan Adit Insomnia di Good Morning Hard Rocker Show. 87.6 Hard Rock FM Jakarta masih dalam suasana merayakan ulang tahun Jakarta ke-494. Ada giveaway dari Ardhito. Gak ada ya? Gak ada ya? Gak ada dong. Biar banyak dengerin dulu. Ada giveaway dari Adit Insomnia juga. Gue gak ada. Gue akan memberikan giveaway yang dari Ardhito. Pantengin sejam ke depan Hard Rockers. Yes. Good Morning Hard Rocker Show with Ardhito Pramono and Adit Insomnia. Monday till Friday from 6 till 10 a.m. 87.6 Hard Rock FM Jakarta. Di jam terakhir ini kita punya satu segmen BBB. Hey. Pengetahuan Betawi banget. Wow. Good luck itu. Enggak dong, lu berdua. Jadi kita akan menantang di 1 jam terakhir ini untuk Hard Rockers. Ya. Wih, gila lagunya udah ini banget. Udah Jakarta banget. Yoi. Warkop. Benjamin Warkop FK Warkop DKI. Oh iya, Warkop DKI. Yoi. Bener. Jadi buat Hard Rockers yang merasa pengetahuan tentang Jakartanya itu udah ngelotok banget ya. Benar. Silakan langsung daftar via WhatsApp ke 0811 876 0876 Atau bisa langsung lewat Instagramnya Hard Rock FM atau Instagramnya Adit Insomnia dan Ardhito Pramono. Iya. Hadiahnya kalau bisa jawab adalah password Instagramnya Ardhito. Stay tune. Ardhito Pramono and Adit Insomnia will be right back. 87.6 Hard Rock FM Jakarta. Kita masih ada di segmen pengetahuan Betawi banget ya. Nah, kalau di daerah lo masing-masing nih, kan dua-dua Bekasi nih. Ada satu fun fact gak sih dari tempatnya yang mungkin rada-rada orang nggak tahu gitu? Gue tuh sebenarnya nggak Bekasi Anjas, gue Jakarta Timur, tapi Jakarta Timur. rada dikit hampir ke Bekasi. Dekat banget perbatasan kalau gue Bekasi. Bekasi gue Bintara Jaya. Ibarat kata nih rumah gue di Sarinah. Ya. Di Bundaran HI itu di Jakarta. Iya. Jadi perbatasan banget. Iya benar. Banget kalau gue Bintara Jaya. Banget. Fun fact ya. Fun fact kalau misalnya di rumah gue selain telur puyuh goreng itu masih harganya Rp1.000. Serius loh? Iya. Sekarang itu lagi beken banget yang namanya claw machine. Apa tuh? Iya, yang itu tau gak sih yang kayak di Time Zone. Terus habis itu ngambil boneka main claw machine. Iya. Itu bocah biasanya ngumpul jam 6 sore. Ngumpul main claw machine. Yang main cuma 1 tapi yang nonton 8. Lo tau odong-odong kan? Iya. Odong-odong yang keliling-keliling gitu yang kayak pakai bukan komedi putar ya, jatuhnya apa? Iya, ada kuda-kudaannya gitu kan. Iya, joget. Kuda-kudaan. Itu kalau misalkan di daerah Ardhito, lagunya kan pakai lagu Bitter Love. Kebayangan lo? Tapi yang di remix sama DJ Bali ya? Iya. Ding. Atau enggak usah bilang aja kalau itu odong-odong bang, pakai lagu saya aja bang. Gue bayar gocap. Iya, buat promo ya kan? Buat promo. Terus sih semangat tuh lagunya. Kecil sore-sore. Lagu yang NKCTHI kan tuh. Tapi lagu fun fact ya, lagu itu kalau dijadiin jingle es krim kayaknya laku deh. Bisa tuh ya. Iya. Speakernya yang udah hampir habis gitu buat ya kan. Mungkin buat Woody es krim bisa. Yang Jakarta banget. Iya benar, Woody es krim. Gue kangen banget loh itu kalau gue makan Woody es krim tuh cuman di Monas. Benar. Kalau dulu di Ancol gue. Ancol ya? Ancol dulu zaman masih kecil.
Ariel. Iya. Coba Anjas tahu masa gua. kecilnya di mana? Pernah makan Woody Ice Cream tadi kan? Serius loh. Yang mana sih? Woody Ice Cream. Anjas dulu masa kecil di Cilegon cuman belajar ngupas kelapa pakai gigi. Debus soalnya debus. Es krimnya dia make ini, biang es. Biang es ya. Dijadiin rok-rokan. Iya benar. Biar kelihatan ini kelihatan apa asap-asapnya. Ada asap-asapnya. Gak pernah gua. Gak pernah lu Woody. Gak pernah gua. Ini legend Jas. Buat Hard Rockers yang merasa orang Jakarta banget, kita lagi buka lowongan buat produser baru nih ya. You are listening to New Good Morning Hard Rocker Show With Adito Pramono and Adit Insomnia. 87.6 Hard Rock FM Jakarta, Adito Pramono dan Adit Insomnia masih di Good Morning Hard Rocker Show. Gol. Yuk ayo. Kayak lagi nonton Persija. Iya benar. Nah, tapi tadi kan kita sudah buka pendaftaran ya. Buat Hard Rockers yang berani untuk kita tantang, kita tanyain pertanyaan-pertanyaan atau trivia soal Jakarta. Betul. Sekarang sudah ada satu Hard Rockers yang akan ikutan sama kita main nih. Namanya adalah Ergin. Hai Ergin. Halo Dito, halo Adit. Ini kalau misalnya menang dapat voucher belanja Rp500.000 dari Adit Insomnia ya. Yang gua dapat dari Dito ya. Ergin, lu Jakarta banget gak nih? Lu Jakarta banget kan, Gin? Lumayan. Dari kecil sih udah tinggal di Jakarta sih. Lo Jakarta mana emang? Jakarta Selatan. Wih, Holy Wing lo rumahnya di Holy Wing. Kita langsung aja mulai pengetahuan Betawi banget pagi hari ini. Ayo let's go, kita mulai. Pertanyaan. Ada 8 pertanyaan, nanti boleh langsung dijawab. Kalau tahu, kalau nggak tahu boleh pas ya Ergin ya. Ya. Oke, untuk dapetin hadiah total, lo cukup jawab satu pertanyaan aja. Enggak ya? Enggak ada tantangannya kalau gitu ya. Oke, pertanyaan pertama Ardito. Apa tulisan yang ada di logo Provinsi DKI Jakarta? 1 titik, 2 titik, 3 titik. Kurang Jakarta nih. Oke, gue jawab kan? Jaya Raya. Oh Jaya Raya. Iya. Pertanyaan kedua Adit. Pertanyaan kedua. Bangunan di kota tua yang menjadi ikon DKI adalah Museum Fathahillah. Betul. Oke. Pertanyaan ketiga Ardito. Gubernur Jakarta keberapa yang membuat logo Jakarta? Waduh. Ayo. Gubernur Jakarta ke-7 kali ya. Dikit lagi ya. Tipis banget. Tipis. Jawabannya adalah Gubernur ke-6 Hendrik Hermanus Joel Ngantung. Atau Hengantung. Ngantung. Udah pernah denger namanya nggak? Belum lahir kayaknya. Gue belum lahir lagi gue juga. Ya sama, kita juga sebelum lahir. Iya. Lu gila kali ya. Lanjut pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat. Maskot kota Jakarta adalah apa? Ondel-ondel. Salah. Yang benar adalah salak condet dan juga burung elang bondol. Tahu nggak lu kalau maskotnya itu? Gak tahu. Terakhir ondel-ondel sih kalau belum ganti. Masih salak condet sama burung elang bondol. Iya, itu bukan maskot. Kalau ondel-ondel lebih kayak ini ya, lebih apa? Budayaan. Iya, kebudayaan. Sama campaign mungkin. Campaign, betul. Selanjutnya Ardito. Ini 6 ya? Pertanyaan 5. Pekan Raya Jakarta pertama kali digelar pada tahun. Kita kasih pilihan deh, biar gampang. Oke. A tahun 67, B tahun 69, C tahun 68. Tahun berapa? Kalau angkanya sih bagus 69 ya. Karena apa kalau boleh tahu 69? 69. Ya mungkin biar sama angkanya. 69. Ini yang. Betul. Tapi salah. Jawabannya Ardito 1968. Iya. Asik, keren nih. Keren. Udah mulai bisa lo ya. Udah mulai. Lanjut ke pertanyaan 7 aja. Apa 7? Langsung ya? 6. 7. 7 oke. Kalau gue ya. sorry. Gue lupa. Kalau New York dikenal sebagai sebutan The Big Apple, warga dunia justru mengenal Jakarta dengan sebutan apa lagi? The most traffic city. Ada hubungan sama buah juga? Iya. Iya, sorry, apa? Ada hubungannya sama buah juga? Yes. Sama buah ya? Iya, apa? Tahu? Tas. Nyerah. Aduh, tuh kan ada truk tuh kan. Jawabannya adalah The Big Durian. The Big Durian. Pertanyaan terakhir nih. Yes. Terakhir. Dito.
Apa nama jalan di daerah Menteng yang menjadi destinasi penjualan barang antik? Nah, Jalan Surabaya. Kok bener salah? Suaranya sama ya? Emang gak ada stok lagi ya? Ada ya. Kurang satu lagi pertanyaan ya? Satu lagi nih, boleh. Oke. Kita bikin sendiri aja deh. Boleh, yaudah. Kita bikin sendiri aja ya. Oke. Ardito ini asli tinggal di Jakarta. Ya, siapa namanya tadi? RG. Oke, kalau gue Bekasi. Di manakah Ardito tinggal? Maksudnya daerah Jakarta mana? Jakarta Selatan. Jawabannya? Salah. Ardito tinggal di Pulau Seribu. Tour guide lu. From Monday till Friday. Good morning, Hard Rockers. On the air from 6 a.m. till 10 a.m. Sudah menuju jam 10 pagi, waktunya Ardito Pramono dan Adit Insomnia untuk pamitan. Ya, Truckers, sekali lagi kita mengucapkan selamat ulang tahun Kota Jakarta. Betul, dan sesuai dengan temanya tuh ya, Jakarta bangkit lagi, Jakarta pulih lagi. Buat hard rockers juga yang lagi mungkin ini kan penyakit COVID lagi makin dekat sama kita nih. Itu tuh teman-teman kita gitu kan juga lagi harus isoman, harus mungkin survive juga. Jadi kita doakan, dan lo nih yang lagi lagi diatur sama pemerintah mungkin ikutin aja lah, pakai masker segala macam. Jangan lupa 3M-nya, kaca mobil. Masih lo itu loh. Waktu itu udah pernah loh. Hari pertama itu. Iya, takutnya kan hardtalkers baru dengerin sekarang gitu ya. Baru pulang dari kampung kan bisa juga. Iya, kan nggak boleh mudik. Ada yang mudik tapi. Oh iya. Ini kan gara-gara mudik. Naik lagi. Pokoknya sekali lagi selamat ulang tahun buat Jakarta. Woi. Terima kasih banyak Hardrockers sudah mendengarkan. Selamat ulang tahun Jakarta. Kesadaran kita untuk pakai masker dan stay di rumah aja kalau misalnya perlu. Betul. Ya, gak sih? Biar kita aja yang keluar rumah. Benar. Menemenin lu, hibur lu di rumah aja. Itu dia. Rumah aja. Gitu. Tapi kalau nggak punya rumah gimana tuh? Ya. Beli aja di Suara Sutra. Ya, Suara Sutra Tangerang. Masa kita nggak dapet Iya nih, KPRD. Ardito Pramono dan Adit Insomnia. Good morning, Hard Rocker Show.